Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku Dapur Diana. Nah, di video kali ini aku akan berbagi resep donat tanpa kentang yang super lembut banget dan mengembang dengan sempurna. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tekan tanda loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Caranya sangat mudah dan simple, ikuti langkah-langkahnya dengan benar ya teman-teman. Pertama, sediakan mangkuk yang ukuran agak besar, kemudian kita akan ayak terlebih dahulu tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Nah, di sini wajib banget diayak biar tidak ada tepung yang menggindil. Kemudian wajib banget juga kita menggunakan tepung protein tinggi untuk menghasilkan donat yang halus dan mengembang dengan sempurna. Kemudian tambahkan 25 gram susu bubuk, ini setara dengan 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan 4 gram ragi instan, ini setara dengan setengah sendok makan. Untuk raginya tidak perlu diaktifkan terlebih dahulu, yang penting sudah dipastikan bahwa raginya masih baru. Kemudian ini diaduk sampai bercampur rata. Kalau semua bahan kering sudah bercampur dengan rata, kemudian buat lubang di bagian tengah dan kita akan membuat adonan cairnya. Nah, di sini ada 130 ml susu cair, aku gunakan yang UHT. Kemudian 40 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan. 1 butir kuning telur. Nah, semua bahan ini akan kita aduk sampai gulanya agak larut ya teman-teman. Bagi kalian yang tidak mau mengulen adonan donat, wajib banget untuk gulanya dibuat sangat larut atau dilarutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian tuang bahan cair ini ke tengah-tengah bahan kering yang tadi sudah kita buat lubang di bagian tengah. Nah, fungsinya ini untuk memudahkan ya dalam proses pengadukannya. Nah, ini diaduk atau kita campurkan sampai adonannya setengah kalis untuk menciptakan adonan donat yang lembut dan tahan berhari-hari. Wajib banget untuk pengulenannya itu harus diulen dengan sangat sempurna atau sampai kalis elastis. Kalau sudah setengah kalis, kemudian tambahkan 30 gram margarin atau kalian bisa ganti menggunakan butter. Kemudian 3 gram garam. Nah, kemudian ini diaduk sampai margarinnya sudah bercampur. Di bagian ini kalian bisa ganti aduk menggunakan tangan. Boleh juga diaduk menggunakan mixer ya teman-teman. Karena di sini aku tidak terlalu suka menyentuh barang-barang yang masih agak basah teksturnya seperti ini, jadi aku bakalan ngulen menggunakan mixer. Kemudian ini kita ulen sekitar 5 menit saja sampai adonannya menjadi kalis, tandanya dia sudah tidak menempel di bagian mangkuknya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tidak menempel lagi di mangkuknya, tandanya ini sudah kalis elastis. Kemudian kita cukupkan untuk proses pengulenannya. Nah, di sini saya akan mendiamkannya dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian ini adonannya sudah mulai rileks. Kita akan pindahkan ke tempat lain. Sebelumnya lumuri tangan menggunakan minyak goreng biar tidak lengket.
Tekstur adonannya memang agak sedikit lembek ya teman-teman, tapi ini nggak apa-apa. Sekarang kita akan membaginya menjadi 40 gram per pieces ya teman-teman, atau per bulatan. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 14 buah donat nantinya. Ini beratnya 40 gram ya per buletannya. Kalau sudah selesai dibagikan seperti ini, kemudian sekarang kita akan membentuk adonannya atau membulatkannya. Di sini aku gunakan nampan, kemudian aku alasi dengan tepung terigu tipis-tipis biar adonannya nanti tidak lengket. Kemudian kita akan bentuk adonannya seperti ini. Dibulatkan. Kemudian kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Di bagian belakangnya jangan lupa dicubit-cubit biar nanti tidak pecah ya teman-teman. Kemudian letakkan dalam nampan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuatnya di alas seperti ini. Ini dipipihkan dulu biar adonannya atau gas-gasnya keluar. Kemudian dibulatkan seperti ini. Lalu kemudian ini di rounding sampai permukaannya halus dan mulus. Oke, kemudian ini udah selesai, kita akan diamkan 20 menit saja. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah mulai rileks dan agak mengembang, lalu kita akan pipihkan seperti ini. Nah, bisa juga kita pipihkan menggunakan tangan, di atasnya taburi dengan tepung terigu biar tidak lengket. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini udah selesai, lalu kita akan proofing lagi selama 20 menit. Ini sudah 20 menit, adonannya sudah mulai agak mengembang, lalu kita akan melubanginya. Di sini aku menggunakan tutup parfum yang udah aku cuci bersih. Kalian bisa ganti menggunakan spuit. Nah, jadinya seperti ini. Lalu sekarang ke proses penggorengannya. Di sini aku sudah panasin untuk wajannya. Ini pakai api kecil banget ya teman-teman. Wajib banget pakai api yang kecil banget dan pastikan ketika kita masukin minyaknya sudah panas. Nah, ketika menggoreng ini masih akan terjadi proses proofing atau proses pengembangan lagi. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau udah bagian bawahnya berwarna kecoklatan langsung kita balik. Jadi kenapa proofingnya tidak lama banget? Tadi karena adonannya sudah elastis, jadi cukup aku proofing 30 menit keseluruhan total proofingnya ya. Karena dia akan mengembang lagi waktu digoreng seperti ini teman-teman. Kalau sudah over proofing atau terlalu lama kita proofing, nanti tidak akan membentuk white ring seperti ini ya. Karena proses proofingannya sudah terjadi sebelum digoreng. Nah, jadinya seperti ini. Ini white ringnya terbentuk. Nah, alhamdulillah ini udah selesai semua. Totalnya ada 14 pieces ya teman-teman. Nah, jadi untuk menciptakan donat yang lembut serta mengembang dengan sempurna dan membentuk white ring seperti ini, untuk proofingnya tidak perlu lama-lama, cukup 30 menit aja. Kemudian adonannya sudah diulen dengan elastis ya teman-teman. Jangan terlalu over proofing karena nanti dia akan mengembang ketika proses penggorengan. Nah, ini dia sudah aku hias menggunakan topping dan sekarang kita cek. Nah, adonannya tidak mudah kempes dan kalau kita tekan dia akan kembali ke bentuk semula. Ini tandanya proofingnya pas ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat tekstur di bagian dalamnya. Nah, ini dia kelihatan banget ya teman-teman. Ini serat-seratnya halus banget. Rotinya nih empuk banget teman-teman. Kalau donat yang dibuat dengan diulen sampai kalis elastis, lembutnya akan bertahan sampai 2-3 harian. Kalau tidak diulen atau tidak
dibentuk adonannya sampai kalis elastis, dia hanya akan lembut ketika masih hangat. Kalau sudah tidak hangat, dia tidak lembut lagi teman-teman. Jadi seperti itu tipsnya ya teman-teman. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.